Saat ini, sistem minyak global sedang terguncang, dan Arab Saudi mencoba mengalihkannya melintasi seluruh gurun. Arab Saudi sedang melakukan salah satu manuver logistik paling berani dalam sejarah industri, secara fisik memisahkan pasokan energi dunia dari jalur perairan paling berbahaya di bumi. Hingga Maret 2026, peta energi global telah disusun ulang secara drastis. Selama beberapa dekade, Selat Hormuz hanyalah resiko di atas kertas, sebuah jalur sempit tempat 20% minyak dunia harus melewatinya. Namun setelah pecahnya konflik AS-Israel-Iran pada akhir Februari, teori itu berubah menjadi kenyataan yang sangat mengkhawatirkan, di mana selat tersebut praktis lumpuh akibat ranjau laut dan serangan drone. Sampai dengan 17 juta barel minyak per hari gagal disalurkan ke pasar global. Coba renungkan sejenak, ini bukan sekedar gangguan regional, ini adalah sengatan bagi seluruh ekonomi di dunia. Namun saat negara-negara Teluk lain melihat kapal tanker mereka terhenti di zona perang, Arab Saudi mengaktifkan kembali pintu belakang yang sudah berusia 45 tahun yang jarang diketahui banyak orang. Namanya Jalur Yanbu. Jalur Yanbu adalah sistem rekayasa sepanjang 1.200 km yang secara efektif memindahkan pintu keluar ekonomi Arab Saudi dari Teluk Persia ke Laut Merah. Tapi apakah satu pipa yang dibangun pada 1980-an benar-benar mampu menanggung beban keamanan energi global? Atau justru Arab Saudi hanya menukar satu jebakan geografis satu kepada jebakan yang lain? Untuk memahami jalur Yanbu, kita harus melihat realitas fisik gurun Arab Saudi. Kekayaan minyak kerajaan ini tidak tersebar merata, sebagian besar terkonsentrasi di provinsi timur. Dalam kondisi normal, minyak ini dipompa ke kapal tanker raksasa di terminal seperti Ras Tanura, yang kemudian harus melewati Selat Hormuz selebar 21 mil. Pada 1981, selama perang tanker dalam konflik Iran-Irak, para perencana Saudi menyadari bahwa satu blokade saja bisa menyebabkan kehancuran ekonomi. Maka mereka membangun jalan keluar, East-West Pipeline, juga dikenal sebagai Petroline. East-West Pipeline. Ini bukan sekedar pipa, ini merupakan arteri industri bertekanan tinggi yang membentang melintasi seluruh semenanjung Arab. Sistem ini terdiri dari dua jalur pipa berdiameter 48 dan 56 inci tertanam jauh di bawah pasir gurun Ad-Dahna dan menembus pegunungan Hijaz. Disinilah hal menjadi menarik, memindahkan minyak sejauh ini tidak semudah membiarkannya mengalir. Minyak mentah itu kental, berat, dan sulit bergerak. Karena itu Aramco mengoperasikan 11 stasiun pompa besar di sepanjang jalur. Dan ini bukan fasilitas yang kecil, melainkan benteng industri. Masing-masing menggunakan turbin kuat untuk menjaga tekanan konstan, mendorong jutaan barel melewati medan ekstrim. Di tengah panas ekstrim Arab Saudi yang mencapai 50 derajat Celcius, para insinyur juga harus mengelola pemuaian baja serta mencegah degradasi minyak. Selama bertahun-tahun, sistem ini berjalan diam-diam dan jauh dari pemberitaan. Namun pada Maret 2026, semuanya berubah. CEO Aramco, Amin Nasser, mengkonfirmasi bahwa peningkatan Petroline hingga batas mekanis maksimalnya, yaitu 7 juta barel per hari. Ini adalah mobilisasi industri skala penuh. Volume minyak sebesar itu bisa mengisi lebih dari 4.000 kolam renang Olimpiade setiap hari. Tujuan dari semua minyak ini adalah kota pelabuhan Yanbu, dan tidak disangka hampir dalam semalam saja, kota ini berubah menjadi pusat energi global. Skala perubahan ini sangat besar. Pada Februari 2026, Yanbu memuat sekitar 1,4 juta barel per hari. Pada pertengahan Maret, angka itu melonjak jauh, melewati 2,5 juta barel per hari, dan proyeksi menuju 3,8 juta barel per hari. Namun ada hal penting yang sering tidak disadari, yaitu batas tersembunyi, adanya gap pelabuhan dan pipa, ketidakseimbangan antara kapasitas pipa dan kapasitas pelabuhan. Meski pipa dapat mengalirkan 7 juta barel melintasi gurun, Yanbu tidak bisa mengekspornya semua. Setelah memperhitungkan penyulingan minyak untuk keperluan domestik seperti fasilitas besar Yasref, kemampuan ekspor pada pelabuhan Yanbu sebenarnya hanya mendekati 4,5 juta barel per hari. Adanya gap ini mengakibatkan kemacetan di pesisir Laut Merah. Untuk menangani lonjakan ini, Yanbu saat ini seperti kota terapung yang dipenuhi kapal tanker. Citra satelit menunjukkan lebih dari 27 kapal tanker raksasa berlabuh di lepas pantai, masing-masing sepanjang lebih dari 330 meter dan mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak. Mengatur semua proses itu di wilayah rawan konflik merupakan salah satu operasi logistik paling rumit di dunia saat ini. Jalur Yanbu adalah masterpiece teknik logistik. Namun, ia tidak bisa mengalahkan geografi. Dalam perdagangan global, resiko tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat dinegosiasikan atau dikendalikan.
Dengan menghindari Selat Hormuz di utara, Arab Saudi justru memusatkan kelangsungan ekonominya ke titik sempit lain di selatan, yaitu Selat Bab el-Mandeb, yang juga dikenal sebagai gerbang air mata. Dan saat ini jalur ini menjadi setara berbahayanya dengan Selat Hormuz, yang disebabkan tingkat keamanan di Laut Merah dan konflik di Yaman. Selat ini menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia, dan dalam kondisi normal membawa sekitar 8–12% perdagangan minyak laut global. Ini menjadikan salah satu jalur maritim terpenting di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini berubah menjadi garis depan konflik baru. Pasukan Houthis di Yaman yang beraliansi dengan Iran telah berkali-kali mengancam dan menyerang kapal di Laut Merah menggunakan drone, misail, dan serangan laut. Bahkan tanpa blokade penuh, risiko ini saja sudah cukup untuk mengganggu perdagangan global. Perusahaan pelayaran besar mulai mengalihkan rute kapal. Alih-alih melewati Laut Merah, kapal-kapal kini mengelilingi Afrika, menambah 10–15 hari perjalanan, meningkatkan biaya bahan bakar, premi asuransi, dan menyebabkan keterlambatan rantai pasokan global. Dan situasinya menjadi lebih kritikal. Sebagian besar minyak dari Yanbu memiliki ketergantungan pada kapal tanker super besar yang tidak bisa melewati terusan Suez saat penuh. Ini artinya mereka harus menuju selatan, melewati Bab el-Mandeb. Diperkirakan 70–75% minyak yang dialihkan melalui jalur Yanbu kini bergantung pada satu rute ini. Jadi resikonya tidak hilang, hanya berpindah. Disinilah cerita meluas melampaui minyak. Kini keamanan energi bergantung pada stabilitas politik di tanduk Afrika. Negara seperti Djibouti, Eritrea, dan Ethiopia menjadi sangat penting karena berada di jalur energi kritis dunia. Jika kawasan ini tidak stabil, strategi jalur Yanbu bisa runtuh. Lalu alternatifnya apa? Kita beralih ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Bayangkan, satu kapal tanker yang dialihkan ke sana harus menambah hampir 6.000 mil dan sekitar 2 minggu perjalanan. Ini berarti jutaan dolar biaya tambahan per kapal, yang kemudian berdampak ke seluruh ekonomi global. Meskipun begitu, jalur Yanbu sedang melakukan sesuatu yang bersejarah, menggeser pusat gravitasi Arab Saudi, dari eksportir yang bergantung pada Teluk menjadi kekuatan Laut Merah. Dalam visi 2030, jalur ini dikembangkan bukan sekedar sebagai rute minyak saja, namun juga tulang punggung industri, dengan jaringan listrik, sistem desalinasi, infrastruktur keamanan, dan bahkan rencana masa depan untuk mengangkut hidrogen. Ini bukan lagi sekedar pipa, ini adalah strategi jangka panjang untuk merombak geografi dan ekonomi kerajaan. Jalur Yanbu bukan solusi sempurna, ia tidak menggantikan Selat Hormuz, dan ia tidak menghilangkan resiko global. Namun dalam momen krisis, jalur Yanbu masih bisa menjadi opsi infrastruktur terpenting di bumi. Saat konflik tegang AS-Iran, sebuah rencana darurat 45 tahun yang tiba-tiba menjadi penyelamat. Karena dalam dunia energi global, tidak ada jalur yang benar-benar aman, hanya resiko yang berbeda. Dan ketika satu titik sempit runtuh, seluruh dunia akan berusaha menyusun ulang petanya.